Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Mutiara Kolbu kali ini dengan tema bekal kehidupan setelah wafat. Kita masih bersama-sama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Riyahul Jannah dan juga Ustadz Ahmad Farhan. Baik, ibu-ibu silakan bagi yang ingin bertanya. Boleh? Boleh, silakan Ibu. Baiklah. Ini kami ingin bertanya kepada Bapak Ustadz. Setelah mendengarkan uraian dari Bapak tadi, amalan-amalan apa sajakah yang harus kita laksanakan selain sholat tahajud, sholat wajib, kemudian sedekah, tanpa kita sadari itu sudah merupakan ibadah bagi kita? Ya. Baik. Ya, itu Baik. saja. Terima kasih Bu Sari sudah bertanya nih Ustadz. Bagaimana amalan apa saja mungkin yang kita nggak sadar kalau itu tuh adalah merupakan sebuah amalan ya Ustadz. Apa tuh Ustadz? Yang kedua selain sedekah tadi adalah kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Ya, istighfar itu kan bentuk pernyataan kita memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa dan salah kita. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kita ini kan manusia yang sangat mungkin sekali berbuat salah, sangat rentan sekali dengan dosa. Nyaris dari sejak bangun tidur sampai mau tidur ada salah. Makanya kan kalau orang yang menyadari dia punya salah atau berbuat zalim pada dirinya, mereka akan selalu mengatakan astagfirullah. Fastaghfaru dzunubihim. Mereka akan memohon ampun dosa atas dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memperbanyak istighfar. Nabi saja wallahi inil astaghfiru, aku ini kata Nabi tidaklah beristighfar sehari fil yaumi wal laila, dalam sehari illa aktar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi saja sehari itu lebih dari 70 kali beristighfar. Sementara Nabi itu dosanya ditangguhkan, rahmatnya selalu ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kendati pun dia salah, ya, dia langsung terjaga. Ada yang membersamai malaikat Jibril, ya. Itulah kemudian istilah Nabi itu maksum, tak tersentuh dosa. Kalaupun dosa dihapuskan. Dan rahmatnya, ridhonya Allah itu jelas, garansinya sudah ada, sehingga Nabi disebut dia dijanjikan surga. Ya, walaupun Nabi mengajak kepada kita bukanlah semata-mata karena amalanmu, bukan karena sholatmu, karena puasa, sedekahmu yang menyebabkan kita masuk surga. Lalu Rasul ditanya, wala anta ya Rasulullah, apakah kau demikian juga? Iya, aku pun begitu, cuman kata Nabi, aku mendapatkan rahmat Allah. Jadi sejatinya akan menyebabkan kita masuk surga itu bukan semata-mata amalan kita, tapi rahmatnya Allah. Makanya rahmat Allah itu mesti dikejar, diminta, diupayakan, dibanyakkan. Minta, ya Allah rahmati aku, rahmati hidupku, rahmati matiku, rahmati jiwaku. Innan nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini, nafsu kita ini itu condong kepada keburukan. Makanya ada anak bunuh mak, ya, ada bapak menzinai anak, ya, adik-beradik berbunuhan, atasan bunuh bawahan. Itu kan karena nafsu semua, syahwat. Kata Allah, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu itu yang diberikan rahmat. Sehingga nafsu kita itu terkontrol. Oke lah kita butuh makan tapi tidak mencuri. Oke lah kita butuh nafkah tapi tidak menzalimi. Oke lah kita butuh usaha tapi tidak curang. Berarti kan kita selalu dirahmati Allah. Nah, karena Rasul mendapatkan rahmatnya, apalagi yang ditambah kebaikannya, wajar kalau Nabi Muhammad dapat garansi surga. Lah kita amalan masih belum jelas, akhirat juga belum jelas, rahmat pun belum jelas. Makanya biar agak semakin jelas, diuber, dikejar, diperjuangkan agar Allah memberikan ridhonya, rahmat itu kepada kita. Sehingga apa yang kita lakukan dari sholat, apa yang kita lakukan dari sedekah, tilawah kita, haji kita, umrah kita, Allah ridho, Allah rahmati, selesai urusan.
kuncinya ke rahmat Allah itu yang mesti kita mohon juga, bermohon ke Allah agar dirahmati, rezeki dirahmati, usia dirahmati, pekerjaan dirahmati, ya, diberkahi Allah lah itu. Nah, maka selain sedekah tadi, istighfar termasuk memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa, Bu? Subhanallah, kalimat tahmid. Masya Allah, ya, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, Allahu Akbar, ya. Jadi setiap mendapatkan sesuatu, biasakan lidah ini, bibir ini mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini menandakan kita selalu menghadirkan Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Bermohon pada Allah dosa, astagfirullah. Ada sesuatu yang berharap terhadap sesuatu yang baik, masya Allah. Semua itu Allah selalu dilibatkan. Allah dulu, Allah lagi, Allah selamanya. Allah terus. Forever, whenever, kan begitu. Dimanapun, kapanpun, ya Allah. Allah. Nggak ada ketika lapang saja, ketika sempit aja baru Allah. Ketika lapang nggak ada Allah. Nah, ketika bilang, ya Allah, berat sekali ujianku, kok mampat rezekiku lah. Soal enggak, ngaji enggak, dikasih ujian sedikit baru, ya Allah, berat sekali ujianku. Ya bro, ente kemana aja selama ini? Nah, makanya jangan hanya ketika sulit baru berdoa. Ketika lapang kemana aja? Justru ketika kita lapang tak berdoa, ya Allah, syukurku atas rezekimu, berkah ya Allah, perbanyak Allah, istiqomahkan ya Allah, biar terus ditambah, terus dijaga. Enggak, ini ketika dikasih lupa. Innal insana khuliqa halu'a idza massal syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Memang begitu, manusia suka ngeluh, berkeluh kesah. Kalau dikasih lapang diam, dikasih sempit baru panjang. Nah, kan begitu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz dan juga Ibu-ibu. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.